Penguatan dolar Amerika Serikat masih terus berlanjut dan menekan sejumlah mata uang di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Keperkasaan greenback kini telah membawa rupiah tertekan hingga menembus level 14.900 per dolar Amerika dan membuat defisit transaksi berjalan semakin melebar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib proyek-proyek infrastruktur yang tengah dibangun di tanah air. Pasalnya, sejumlah bahan baku infrastruktur masih harus bergantung pada impor, sehingga memaksa pemerintah harus memangkas sejumlah proyek infrastruktur nasional. Dalam kondisi nilai tukar yang terus tertekan dan penuh ketidakpastian, menjaga devisa agar tidak terus tergerus adalah prioritas utama. Namun penundaan pembangunan infrastruktur bukan tanpa resiko. Mulai dari mengorbankan pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga resiko kesehatan keuangan perusahaan infrastruktur yang saat ini relatif memiliki leverage yang cukup tinggi. Di sisi lain, pembatasan impor juga memberi kesempatan bagi komponen dalam negeri untuk dapat berkembang. Lalu sejauh mana penundaan proyek infrastruktur ini akan berdampak ke ekonomi Indonesia? Selamat malam pemirsa, tidak ada negara maju yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai dan Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur itu. Tetapi pada saat bersamaan kita menghadapi tantangan karena ada gejolak ekonomi global. Bagaimana kita bisa menyiasatinya? Inilah Economic Challenges malam ini dengan judul Infrastruktur yang Tertunda. Dan malam ini pemirsa kami telah mendapat kehormatan kehadiran 4 orang narasumber yang akan mencari tahu bagaimana kita bisa mensiasati gejolak itu tanpa harus menunda infrastruktur yang sangat penting bagi ekonomi kita. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Sumadilaga. Pak Danis, selamat malam. Kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nusirwan Sujono. Pak Nusirwan, selamat malam. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Hendy Priyosantoso. Pak Hendy, selamat malam. Dan last but not least, Direktur Utama PT Inka, Budi Nuviantoro. Pak Budi, selamat malam. Halo. Sebelum kita berdiskusi seperti apa sebetulnya infrastruktur yang tertunda Bapak-Bapak dan pemirsa, kita akan melihat dulu ada beberapa data. Seperti tadi di dalam informasi pengantar di awal dari episode ini, kita melihat bahwa memang transaksi berjalan Indonesia relatif mengalami defisit. Ini yang kemudian dikhawatirkan akan bisa mempengaruhi proyek-proyek infrastruktur. Data yang kami peroleh dari Reuters menunjukkan ada penurunan transaksi berjalan. Kita lihat bagaimana nilai impor non-migas di Januari sampai Juli 2018. Data dari BPS memang menunjukkan bahwa 16,7%, hampir 17% itu adalah untuk impor mesin dan pesawat mekanik. Kita juga melihat di urutan kedua adalah 13% lebih untuk mesin dan peralatan listrik. Besi dan baja, ini akan menjadi perbincangan kita malam ini. Impornya adalah 6,26%. Ini periode Januari dan Juli. Kemudian di bawahnya berturut-turut adalah ada bahan kimia organik dan ada beberapa barang yang lain. Kita lihat nilai impor non-migas Januari-Juli 2018 itu merupakan perhatian pemerintah karena kemudian kita melihat itu yang menjadi perhatian. Kita melihat ada proyek strategis nasional karena ada begitu banyak yang harus dibangun di dalam infrastruktur nasional. Kita lihat ada PSN, ini data yang kami peroleh dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dari Kemenko Perekonomian. Paling banyak memang masih di Jawa, sekitar 93 proyek dengan nilai 1.065 triliun rupiah. Kemudian di urutan kedua adalah di Sumatera, 638 triliun rupiah dengan 61 proyek. Dan ada berbagai proyek lain dan tersebar di nasional ada 2 proyek nilainya 1.056 triliun rupiah. Kita melihat bagaimana sebetulnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur itu. Sumber pendanaan proyek strategis nasional itu adalah dari APBN 525 triliun rupiah, dari badan usaha milik negara dan daerah ini besar 1.258 triliun, dan dari swasta adalah 2.414 triliun. Totalnya adalah sekitar 4.000 triliun lebih. Ini yang menjadi perhatian kita malam ini.
Belanja infrastruktur APBN seperti kita ketahui pemirsa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dan diperkirakan 2019 memang meningkat terus. Di tahun 2015 belanja infrastruktur adalah sekitar 12% lebih dari APBN, sekitar 256 triliun rupiah. Di tahun ini 2018 sekitar 18% dari APBN atau 410 triliun rupiah, dan di tahun depan 2019 diperkirakan sekitar 17,2% lebih, sekitar 420,5 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah kalau memang kemudian pemerintah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada untuk menunda proyek-proyek infrastruktur, apakah itu akan berpengaruh? Saya ingin ke Pak Danis dulu. Sebetulnya penundaan itu, Pak, sudah dilakukan, akan dilakukan, atau kepada proyek-proyek yang mana, Pak Danis? Baik, yang pertama begini, proyek infrastruktur itu ada beberapa klasifikasi. Ya. Ada infrastruktur yang berhubungan dengan transportasi, ada yang berhubungan dengan sumber daya air, ada berhubungan dengan energi, dan sebagainya. Ini berbeda-beda. Ya. Itu kurang lebih proyek strategis nasional itu ada sekitar 250, disiapkan sejak 2016. Memang ada beberapa revisi, 2 kali revisi di 2017 dan di 2018. Revisi pengurangan atau penambahan, Pak? Revisi itu pertama awalnya sekitar 240, ada pengurangan dan ada penambahan. Penambahan. Nah, khusus misalnya saya dari Kementerian PUPR itu sebagai ilustrasi ada hampir 60% dari seluruh proyek strategis nasional itu adalah Kementerian PUPR. Yang mengerjakan ya? Yang mengerjakan, Ya. di mana komponennya itu adalah ke infrastruktur sumber daya air dalam bentuk bendungan, kemudian infrastruktur jalan dalam bentuk jalan tol dan jalan nasional, kemudian dalam bidang perumahan, serta bidang air minum dan juga pos lintas batas. Ya. Nah, memang waktu itu ada perubahan kemarin beberapa bulan yang lalu, namun itu lebih kepada perubahan misalnya karena prioritas yang berubah. Oh. Ada juga yang dikaitkan dengan lokasi misalnya ketersediaan tanah. Ya. Ya, sebagai ilustrasi misalnya bendungan itu dari sekitar 60 menjadi 51. Itu lebih kepada masalah kesiapan perubahan prioritas dan lokasi tanah. Tetapi kalau misalnya untuk jalan tol dari sekitar 47 bertambah Ya. menjadi 64. Oh. Menjadi 64. Jadi Oke. secara keseluruhan untuk proyek-proyek infrastruktur Kementerian PU itu relatif tetap dari sisi jumlah. Ya. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai. Secara rata-rata, progres dari proyek strategis nasional PU itu sudah hampir mendekati 50%. Oke. Bahkan misalnya kalau jalan tol, lebih spesifik lagi jalan tol Trans Java, itu Ya. udah mendekati sekitar 90%. Penundaan ini benar tidak dikatakan karena melihat tekanan terhadap rupiah, melihat gejolak ekonomi negara-negara berkembang yang dikhawatirkan akan memperberat tekanan terhadap rupiah, Pak Danis? Nah, justru itu. Tadi saya klasifikasi infrastruktur itu ada yang berbeda-beda, ada Oke. infrastruktur jalan. Nah, ini terkait dengan kandungan lokalnya. Kandungan lokalnya. Tentunya misalnya proyek kereta api berbeda dengan proyek jalan. Ya. Di Kementerian PUPR untuk proyek sumber daya air, proyek jalan, proyek perumahan dan sebagainya, itu TKDN-nya mendekati 90%. Ini hasil audit BPKP. Lokalnya mendekati 90%? Iya, iya, lokalnya mendekati 10%. Jadi impor hanya sekitar 10%? Dari importnya hanya sekitar 10%. Oke. Secara rata-rata dari komponen-komponen Pak tersebut. Nusirwan, kalau melihat begitu, apakah memang benar yang kita lihat ini adalah penundaan proyek infrastruktur, atau memang hanya menjadwalkan ulang karena memang tidak begitu mendesak proyek-proyek itu? Bagaimana Pak Nusirwan? Yang pertama bahwa kata-kata penundaan itu pun mungkin terlalu cepat. Oh. Jadi karena korelasi antara tadi kita bicara rupiah, kemudian juga angka-angka yang ditampilkan, itu pertama angka yang ditampilkan adalah sumber pembiayaan. Sumber pembiayaannya porsi APBN, kemudian porsi yang dilakukan oleh BUMN dan swasta, Yeah. itu yang sangat berkorelatif terhadap keterkaitan rupiah itu jauh. Karena pembiayaan APBN relatif sangat kecil, hanya sekitar 30%. Oh. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, tepat acara pada hari ini disebut dengan tertunda. Benar kalau pengertian tertunda itu karena selama ini kita memang telat membangun. Oh, oke. Nah, Oke. yang seharusnya apa yang dilakukan pada saat ini itu dilakukan
5-10 tahun yang lalu sudah tidak perlu lagi membuat. Ya. Karena itu berimplikasi terhadap